Halo rekan-rekan, saya Aris. Video ini merupakan video yang kedua dari rangkaian video mengenal formula dan fungsi pada Excel. Langsung saja pada bagian yang kedua ini yang akan kita bahas adalah fitur yang dinamakan dengan autofill dan cell absolute. Seperti biasa kita akan lihat dulu penjelasan singkatnya apa itu autofill dan apa itu cell absolute. Ya, sebelumnya mohon maaf jika banyak background suara. Maklum ini rumahnya ada di pinggir jalan persis, jadi mungkin banyak suara traffic yang lewat. Oke, jadi apa itu autofill? Pada formula, autofill digunakan untuk menyalin formula secara cepat dengan menggunakan bantuan mouse. Prinsip kerjanya sederhana, yaitu menambahkan alamat sel plus 1 sesuai dengan arah pergerakan mouse. Nah, pergerakannya ini ada dua, bisa dalam arah vertikal ke bawah atau arah horizontal. Kalau vertikal artinya arahnya ke bawah seperti ini arah vertikal, maka yang akan bertambah adalah nomor barisnya. Contohnya di sini B3, B4 dan B5. Nah, kalau dalam arah horizontal ke kanan, maka nama kolomnya akan bertambah. Jadi contoh C12 maka akan menjadi D12 dan akan menjadi E12. Nah, jika tabel kita berbentuk vertikal, maka ada cara cepat untuk menggunakan autofill ini, yaitu dengan klik ganda mouse di simbol tertentu. Kita langsung lihat saja. Nah, contoh di sini saya punya data seperti ini. Kita ingin menghitung totalnya. Jelas ini sangat mudah. Saya tinggal ketikkan sama dengan, kemudian B3 ditambah C3 dan ditambah D3, maka hasilnya langsung keluar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengisi bagian yang bawah ini. Dengan cara manual ya, jika datanya sedikit nggak masalah, tapi bagaimana jika datanya banyak? Disinilah peran dari autofill. Nah, cara penggunaannya, kita cukup klik di hasil yang sudah kita input di sini. Kemudian di sudut kanan bawah, jika kita perhatikan di sini ada satu simbol kotak ya. Jika kita dekati mouse ke sini, maka bentuknya akan berubah. Nah, dengan mudah kita tinggal klik pada simbol ini, kemudian kita tarik ke bawah. Maka secara otomatis Excel akan mengisi dua sel ini sesuai dengan sel yang sudah kita isi sebelumnya. Nah, aturan apa yang digunakan oleh Excel? Aturan yang tadi sudah kita bahas. Karena kita bergerak dalam arah vertikal, maka nomor barisnya bertambah. Dengan demikian, jelas formulanya akan menjadi benar. Kalau kita lihat di sini B3, C3, D3, karena ke bawah, maka yang bawah ini harus menjadi B4, C4, dan D4. Mari kita lihat di sini B4, C4, D4, dan di sini B5, C5, dan D5. Demikian halnya kalau kita hendak mengisi ini dalam arah horizontal. Di sini saya coba isi dulu. Ini sama dengan C9 ditambah C10 dan ditambah C11. Hasilnya keluar. Dengan mudah kita tinggal menjalankan autofill ke arah kanan, dan secara otomatis dua sel di sebelahnya juga akan diisi tetap dengan menggunakan prinsip autofill namun ke arah horizontal. Berarti yang bertambah adalah nama kolomnya. Di sini kita lihat C9, C10, C11, maka yang sebelah harus menjadi D9, D10, D11, dan di sini jelas E9, E10, dan E11. Nah, demikian kurang lebih konsep autofill. Nah, untuk tabel vertikal ada cara cepatnya menggunakan autofill ini. Jadi kita tidak usah melakukan drag mouse, namun kita cukup klik dua kali pada simbol yang persegi nih.
tinggal kita klik 2 kali dan otomatis akan terisi. Namun cara ini tidak bisa kita kerjakan jika tabel kita berbentuk horizontal ya, artinya kalau autofill-nya mau ke arah kanan. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Saya pindah ke sheet 2. Nah, di sini ada contoh tabel penjualan. Jadi ini tabel penjualan sales 1, ini sales 2. Dan di sini misalkan saja kita hendak menghitung total laba, di mana laba ini adalah sebesar 10%. Ini formulanya sangat mudah. Kita tinggal masukkan sama dengan, kemudian saya masukkan di sini B5, maaf, ini mungkin harus dalam tanda kurung, B5 ditambah dengan C5 dan kemudian dikalikan dengan laba di sini adalah 10% yaitu C2. Jika saya enter, maka hasilnya muncul 10% dari 100 tambah 300 atau 10% dari 400 adalah 40. Bagaimana kita bisa mengisi yang bawahnya? Jelas dengan menggunakan autofill lagi. Jadi tinggal kita tarik dan ternyata hasilnya salah. Nah, kenapa bisa salah? Mari kita analisa terlebih dahulu. Kita lihat di sini rumusnya adalah B5 C5 dikalikan dengan C2. Jika kita tarik ke bawah dalam arah vertikal, maka nomor barisnya akan bertambah semua. B6 plus C6 nya benar, tapi bagian ini akan salah. Jadi kalau kita lihat di sini, dia dikalikan dengan C3, sementara C3 ini tidak ada hasilnya. Maaf, tidak ada isinya maksudnya. Demikian halnya dengan sel yang ketiga. Rumusnya juga jelas menjadi salah. Lantas bagaimana solusinya? Ya, solusinya kita kenalan sama fitur yang berikutnya, yaitu apa yang dinamakan dengan sel absolut. Jadi sel absolut ini adalah istilah untuk sel yang dikunci. Kalau istilah kata orang-orang Indonesia yang biasa pegang Excel, dikunci dulu katanya selnya. Ini maksudnya apa? Yaitu agar alamatnya tidak berubah saat kita menggunakan autofill. Untuk menggunakan sel absolut ini, kita cukup gunakan tanda string atau tanda dolar yang kita letakkan di awal nama kolom atau nomor baris. Contohnya di sini, kita bisa meletakkan tanda string ini di depan nama kolom. Contoh di sini dolar A1. Maka dengan demikian kalau kita jalankan autofill, A itu tidak akan berubah. Namun barisnya saja akan bertambah. Jadi dolar A1 ya tetap dolar A2, kemudian dolar A3. Jika stringnya kita letakkan di depan nomor baris di sini A dolar 1, maka satunya yang akan tetap pada saat kita menjalankan autofill. Berarti A dolar 1, kemudian nama kolomnya tetap bertambah, B dolar 1, C dolar 1 dan seterusnya. Bagaimana jika tanda string ini kita letakkan baik di awal nama kolom atau nomor baris seperti ini? Maka kita kerjakan autofill ke arah manapun, alamat ini akan tetap dolar A dolar 1 dan tetapkan dolar A dolar 1. Seperti ini kurang lebih konsep dari penggunaan sel absolut. Nah, sedikit tips, rekan-rekan bisa menggunakan shortcut yaitu dengan tombol F4 pada keyboard untuk menambahkan tanda string ini secara cepat. Contoh ya. Misalkan kita di sini punya, saya masukkan rumus ngasal. Kalau saya tekan F4 sekali, seperti ini, saya tekan F4 sekali lagi, saya tekan F4 sekali lagi, seperti ini. Jadi dengan menekan tombol F4 beberapa kali, kita bisa mengatur penempatan tanda dolar tersebut. Nah, kembali ke tabel kita tadi. Dengan demikian, jika kita analisa kembali formula kita, sel manakah yang harus kita jadikan sebagai sel absolut? Jelas adalah sel C2. Nah, agar C2 ini tidak bergerak, artinya tidak berubah saat kita menjalankan autofill, maka kita kunci kedua-duanya, dolar C dan dolar 2. Kemudian kita enter, hasilnya tetap sama ya.
Tapi pada saat kita jalankan autofill, maka hasilnya sekarang adalah benar. Kenapa? Mari kita analisa. Ini formulanya sudah benar, B5 tambah C5 dikali C2. Kalau kita lihat yang bawah, B6 C6 dan tetap dikalikan dengan C2. Demikian halnya dengan sel yang ketiga, B7 ditambah C7 dan tetap dikalikan dengan C2. Seperti itulah peran dari sel absolut. Dalam penggunaan formula lanjutan, nanti rekan-rekan akan banyak sekali melibatkan penggunaan sel absolut ini. Oke, sedikit demo sekarang. Saya pindah ke sheet practice. Kita akan lihat contoh tabel di sini. Ini merupakan tabel perkalian ala anak SD. Biasanya anak SD zaman dulu kalau belajar perkalian menggunakan tabel seperti ini. Jadi ini dikalikan dengan ini. Jadi misalkan berapa sih 2 dikalikan dengan 4. Nanti kita tinggal lihat hasilnya adalah 8 seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa mengisi tabel perkalian ini dengan cepat? Rumusnya kan sederhana sebetulnya. Ini dikalikan dengan ini. Jadi saya isikan yang pertama dulu, sama dengan B3 dikalikan dengan yang ini ya, C2. Hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana cara mengisi sel-sel yang lainnya? Bisakah kita menggunakan autofill? Kita coba tarik ke kanan. Hasilnya ternyata salah. Kenapa? Karena sudah pasti alamat selnya akan berubah semua. Di sini kita analisa B3 dikali C2, namun yang sebelah ini kita lihat C3 dikali D2. C3 ini, D2-nya ini. Kalau kita analisa yang sebelah, malah menjadi D3 dikalikan dengan E2. Jadi semakin ke kanan ini semakin berantakan. Nah, di sini kita bisa melihat peran dari penguncian sel atau sel absolut. Kita analisa dulu bahwa semua hasil yang harus muncul di sini itu merupakan perkalian dari kolom B yang dikalikan dengan baris yang kedua. Artinya kolom B ini harus tetap dimanapun hasilnya akan kita tempatkan, dan baris yang kedua ini juga harus tetap dimanapun hasilnya akan kita tempatkan. Secara garis besar, artinya kita tinggal menuliskan formula. Di depan B itu harus ada string, karena semuanya itu menggunakan kolom B, dan pastinya di depan baris yang kedua ini harus ada tanda string juga, karena semua hasil akan melibatkan baris yang kedua ini. Jadi kita modifikasi sekarang formula ini. Di sini saya letakkan tanda string atau dolar B, dan di sini saya tempatkan tanda string juga di depan baris yang kedua. Untuk C-nya tidak. Artinya sekarang jika kita menjalankan autofill, maka B ini akan tetap dimanapun dia berada, namun 3-nya akan berubah-ubah. Dikalikan dengan C $2. Jadi $2 artinya baris yang kedua ini akan tetap dimanapun dia berada, namun kolom C ini akan berubah-ubah, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Saya coba enter, hasilnya tetap sama. Namun sekarang jika kita menjalankan autofill, saya drag ke arah kanan, hasilnya adalah benar. Bagaimana mengisi yang bawah? Kita tinggal drag sekali lagi ke bawah, dan semua sel ini akan langsung terisi secara otomatis. Bayangkan jika kita harus mengisi secara manual untuk tiap-tiap sel yang jumlahnya 100 di sini. Dengan bantuan autofill yang dibantu dengan penerapan sel absolut, dengan mudah kita bisa mengisi ini secara otomatis. Nah, demikian untuk part yang kedua ini. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami apa yang disebut dengan autofill dan apa yang disebut dengan sel absolut. Dalam penggunaan lanjutan,
Jelas kedua fitur ini akan sering kita gunakan tentu saja untuk mempermudah kalkulasi agar lebih cepat. Demikian video yang kedua ini. Terima kasih rekan-rekan sudah menyaksikan video yang kedua ini, dan sampai ketemu lagi di video part-part berikutnya.